Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu instruktur, yang terhormat Ibu narasumber, serta yang terhormat Ibu moderator ya, serta yang saya banggakan para peserta dan partisipan yang telah hadir dan mudah-mudahan semakin berkembang hadir di room meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah atas rahmat dan inayahnya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa hadir di room meeting kelompok 7 ya, di sesi ke-6 terakhir ini ya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya juga, mudah-mudahan termasuk kita selaku umatnya sampai akhir zaman, amin. Bapak Ibu instruktur serta peserta dan partisipan yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan selamat datang ya kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir pada room meeting kali ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu di room meeting kali ini ada dalam rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkanlah pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Sopandi, ya, peran saya di sini sebagai host. Adapun pada room meeting kali ini saya juga tadi ditemani oleh dua orang guru hebat. Beliau adalah Ibu Siti Umu ya, yang nanti akan jadi moderator. Dan satu lagi yang kita nantikan pada room meeting kali ini adalah narasumber guru hebat ya. Beliau adalah Ibu Zuraida Ramdhani Santi, AMD, AMA, MPD, SPD ya. Beliau instansi kerja beliau saat ini adalah di SD Plus Marhas, Kecamatan Margahayu. Ya. Nah, Bapak Ibu hebat yang berbahagia, kali ini beliau akan menjelaskan tentang kiat jitu, bagaimana mendidik anak tanpa emosi, tanpa marah. Maaf ya. Memang yang saya rasakan secara pribadi, kadang-kadang godaannya itu ke anak sendiri itu beda ya, ketika kita di sekolah mengurus atau mendidik anak orang lain, demikian kelihatannya demikian lembut ya, tapi ke anak sendiri kadang-kadang suka ada godaan, pingin marah. Nah, untuk lebih jauhnya bagaimana kiat jitunya, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Zuraida ya untuk memaparkan materi. Oh iya, namun sebelumnya kepada seluruh peserta mohon selama kegiatan berlangsung mikrofonnya di-mute dulu ya. Baik, itu rupanya yang bisa saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, sekali lagi acara sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Dida sebagai narasumber. Mangga Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak moderator, rekan saya yang hebat Bapak Sopandi, atas waktu dan room yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di meeting room kali ini. Pada kali ini saya akan mencoba untuk sharing, berbagi mengenai kiat jitu, mendidik anak tanpa marah. Kenapa topik ini saya pilih? Karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, apalagi kita dalam keadaan pandemi ya, wabah COVID, semua orang banyak di rumah. Bapak ibu anak sudah hampir 1 bulan lebih ini mungkin lebih banyak bertemu dibanding hari-hari biasanya. Barangkali banyak terjadi konflik juga. Nah, dan selain itu materi ini adalah materi yang sangat penting dan wajib ya diketahui oleh semua orang, bukan hanya pendidik atau guru, tapi juga orang tua dan juga kita pada umumnya, karena yang namanya mendidik suatu bangsa itu katanya bukan hanya tanggung jawab orang tuanya atau tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab semua orang
yang ada di situ. Demikian. Nah, pada kali ini yang akan kita bahas itu adalah, pertama kita akan coba kupas dulu apa arti dan tujuan mendidik. Kemudian apa sih arti marah itu? Terus kenapa orang bisa marah? Terus ada strategi yang bisa kita siapkan. Saya menyebutnya UPINDO. Apa itu UPINDO? Nanti kita lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendidik itu memelihara, katanya. Memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jadi di situ ada akhlak dan ada kecerdasan pikiran. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan seorang ahli pendidikan, Pak Nakib Alatas, beliau mengatakan mendidik itu adalah membentuk manusia untuk menempati tempatnya yang tepat dalam susunan masyarakat serta berperilaku secara proporsional sesuai dengan susunan ilmu dan teknologi yang dikuasainya. Jadi mendidik itu katanya membentuk manusia supaya nanti dia siap untuk menepati tempatnya yang tepat di masyarakat. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan marah? Marah itu menurut Mawardi Labai El Sultani, itu beliau adalah seorang ahli psikologi ya, ahli psikologi. Beliau mengatakan marah itu luapan emosi yang meledak-ledak dari dalam diri yang dilampiaskan menjadi suatu perbuatan untuk membalas kepada orang yang menyebabkan marah. Jadi kalau saya merasa marah, tapi saya pendam di dalam hati, ya mungkin itu tidak terlalu mengganggu orang lain ya. Tapi kalau sampai diluapkan, katanya menjadi suatu perbuatan, nah itu yang sudah menjadi amarah yang membawa mudarat ya, membawa banyak kerugian. Kemudian ada juga pengertian marah menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, yang beliau sudah sangat terkenal di Indonesia sebagai ahli psikologi. Beliau mengatakan marah itu emosi yang timbul, katanya, terhadap sesuatu yang menjengkelkan. Tentu di sini yang dimaksud yang menjengkelkan si orang yang marah gitu. Kemudian berikutnya ada juga pengertian marah menurut Imam Nawawi. Tentu kita sudah mengenal Imam Nawawi. Beliau ulama besar. Nah, ini dilihat dari sudut pandang pemahaman beliau dari agama ya. Jadi marah itu adalah tekanan nafsu, katanya, dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang berakibat timbulnya kebencian pada diri seseorang. Gitu. Ya, tekanan nafsu katanya marah itu. Kemudian saya membaca rangkuman di dalam Wikipedia. Ini ada dua pernyataan yang berasal dari dua sumber. Yang kalimat pertama itu adalah dari suatu jurnal kesehatan ya dari Amerika. Kemudian kalimat yang kedua adalah pendapat seorang ahli psikologi terapan. Jadi katanya marah itu adalah emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin dan noradrenalin. Itu nama hormon ya, adrenalin. Kemudian rasa marah itu menjadi suatu perasaan yang dominan secara perilaku, kognitif, maupun fisiologi saat seseorang membuat pilihan sadar untuk mengambil tindakan untuk menghentikan secara langsung ancaman dari pihak luar. Nah, jadi ini pengertian marah. Nah, terus kenapa seseorang bisa marah? Kenapa ada orang yang gampang marah? Kenapa ada orang yang sabar gitu? Bisa tahan gitu, diomongin apa tahan, melihat kejadian apa tahan, tidak meledak. Tapi ada yang sangat mudah sekali terpancing emosinya. Nah, ini menurut Leon F. Selger, PhD, beliau adalah pakar psikologi amarah dan trauma dari Amerika Serikat. Jadi rasa marah itu bentuk reaksi, katanya, pertahanan terakhir. Ketika seseorang tidak bisa lagi berpikir jernih, biasanya marah terjadi ketika lawan bicara memberikan stimulus atau rangsangan yang negatif, yang biasanya berupa provokasi, bisa berupa komentar negatif ataupun tindakan fisik. Jadi biasanya orang itu marah ketika dia diberikan suatu tindakan atau kata-kata yang menyinggung ya perasaannya, mengusik egonya ya, mengusik dirinya, sehingga akhirnya dia akan memperlihatkan perlawanan. Nah, apakah orang langsung marah ketika diberi tindakan atau kata-kata? Ternyata banyak tahap menuju marah.
Jadi pertama biasanya kita penasaran dulu, katanya ini cara kerja otak kita ya ketika menghadapi rangsangan atau stimulus yang mengusik emosi kita untuk marah. Itu otak itu biasanya bekerjanya sebenarnya begini, sebenarnya bekerjanya itu otak itu tidak langsung begitu ditekan tombolnya langsung meledak, tidak. Sebenarnya ada tahap-tahap. Cuma untuk setiap orang itu beda-beda kekuatannya. Gitu. Pertama, otak kita akan penasaran ketika ada ketika ada aksi dari orang lain pada diri kita. Bisa berupa sikap, bisa berupa kata-kata. Nah, kemudian jika itu mulai menyinggung perasaan kita, biasanya kita akan mengeluarkan reaksi tidak acuh atau cuek. Kalau juga masih merasa amarahnya tidak reda juga, biasanya kita akan mengalihkan ke tempat lain. Mun saur orang Sunda mah ngabalieur gitu ya. Gitu, mengalihkan. Kalau sudah tidak tahan sama sekali, ya terakhir itu akan membalas, akan menyerang. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan tindakan atau sikap. Begitu katanya, mekanismenya sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Sebenarnya ini bukan hanya dalam mendidik anak ya, ini adalah solusi untuk mengendalikan marah dalam berbagai hal sebagai manusia gitu. Karena yang pertama harus kita tekankan adalah marah itu adalah bentuk emosi yang diberikan oleh pencipta ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang bentuk emosi yang apakah salah semuanya? Tidak. Apakah selalu membawa kerugian? Tidak. Malah katanya orang yang tidak bisa marah itu berbahaya. Karena dia akan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dia tidak, kalau misalnya milik kita diambil, silahkan. Barang kita diambil, silahkan. Kita dikata-katai jelek, tidak apa-apa, sabar. Itu pun tidak baik. Tidak boleh kita biarkan anak kita, apalagi diri kita juga seperti itu. Kita tetap harus mempunyai izah, kata orang Islam ya, harga diri ya, pride gitu kalau kata orang Inggris mungkin. Jadi solusinya itu pertama kita harus akui. Kita akui rasa marah itu, terus kita kenali ya, kemudian kita kendalikan gitu. Nah, ini PR untuk tiap pribadi sebetulnya. Jadi misalkan urusan pengendalian emosi Pak Sopandi itu urusan Pak Sopandi mengendalikannya. Nah, saya itu mengendalikan yang saya ketika berhadapan dengan siapapun yang kebetulan berinteraksi dengan saya. Jadi pertama itu kita akui dulu. Jadi nggak usah api-api ngambek gitu. Mun ngambek ya ngambek we. Diakuinya bukan berarti kita ngomong-ngomong ke orang, saya marah loh, enggak. Tapi hati nurani kita mengakui, oh saya marah, dia ngomong gitu ke saya. Tapi nah, kita jangan harus bisa mengenali diri kita dulu gitu. Biasanya orang itu katanya ya, orang itu punya tombol-tombol yang berbeda tiap orang. Kalau ditekan akan membuat ia cepat marah, tapi ada juga kalau pada orang lain tidak. Contoh, misal ya, kalau misalnya ada seseorang yang kalau disinggung-singgung soal mantannya misal, dia tuh akan gampang marah. Orang lain yang tidak mengerti akan menganggap itu bercandaan saja dan leluconnya biasa. Tetapi buat orang yang pernah mengalaminya sendiri, bagi dia itu menyakitkan. Jadi ketika diungkit lagi itu otaknya tidak bisa melupakan memori lama yang disimpannya, itu akan keluar. Jadi membuat dia tidak bisa mengendalikan dan akhirnya dia akan ngambek. Meskipun kata orang lain, nah heureuy kitu wae gitu ya, kata orang Sunda mah gitu. Tapi memang tiap orang tuh beda-beda. Atau kalau kita punya trauma di masa lalu yang membuat kita marah, misalkan ada seorang kenalan saya, kalau melihat nasi dia marah melihat nasi, sampai sekarang tidak bisa makan nasi gitu, karena ternyata di waktu kecilnya itu setelah diobati ya, setelah ibaratnya diikhtiarkan gitu ya untuk dicarikan solusi, ternyata di masa kecilnya itu orang tuanya pernah memaksa dia makan sampai dengan kekerasan di usia dia masih sangat dini, masih di bawah balita gitu ya, batita gitu, dipaksa untuk makan nasi sambil dijejal-jejalkan ke mulutnya dengan marah ibunya. Sejak itu tidak mau lihat nasi, takut. Jadi kalau ke restoran berarti ke restoran pasta, ke restoran steak gitu ya, gak bisa ke restoran Sunda, sangu, sambal gitu, tetiasa. Kita akan menganggap itu aneh, tapi itu beneran, ada orang kayak gitu ya.
Nah, jadi sangat penting bagi tiap orang untuk mengenali dirinya. Apa sih yang membuat saya gampang marah? Nah, kita jadi bisa menghindari untuk terpancing. Kalau misalnya kita kenal, saya gampang marah ketika dalam keadaan lelah. Saya gampang marah ketika dalam keadaan lapar. Saya gampang lelah ketika dalam keadaan datang ke rumah balatak misalkan. Maka kita harus cari itu solusi-solusi untuk mengurangi agar tombol marah kita itu enggak gampang kepancing kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini saya menyusun satu kalimat namanya Upindo. Ini karangan saya. Nah, ini Upindo ini singkatan. Jadi kiat mendidik tanpa marah versi saya ya. Tentu saja bukan penemuan saya ya, ilmu-ilmunya adalah mengambil dari orang-orang yang ahli. Kalau saya. Nah, Upindo ini maksudnya begini. Jadi untuk supaya kita tidak gampang marah ketika mendidik anak, di dalam diri kita harus hadirkan U, P, I, N, dan D ini. Yang pertama itu U itu usia, saya ngambil usia, kata kuncinya itu usia, maksudnya jadi kita harus memperlakukan anak sesuai usianya. Karena nanti kita bisa kehilangan kendali kalau menyuruh anak umur 2 tahun membawa gelas isi air, jangan tumpah. Itu namanya nyiksa anak. Karena kita juga harus tahu anak usia 2 tahun berarti kemampuan motoriknya segimana. Kalau dia membawa gelas isi air tumpah-tumpah ya berarti kita harus banyak memahami, mengerti, menerima gitu. Tapi kalau misalnya anak umur besar tentu kita juga harus perlakukan dia sesuai tingkatan umurnya. Yang berikutnya ketika berupaya mendidik anak ini kita harus memahami dulu. Jadi ketika mendapat reaksi apapun dari seorang anak yang membuat kita ingin marah, kita pahami dulu, kita diam dulu, stop, diam. Kita berusaha memahami dulu. Jangan dulu menuduh atau menghakimi, apalagi itu keluar dalam bentuk verbal. Jangan dulu, kita harus pahami dulu. Diam dulu ya, butuh waktu untuk meresapi sesuatu atau untuk memahami suatu persoalan. Kadang kita tidak bisa langsung mengerti kenapa dia melakukan A, kenapa dia memancing kemarahan saya, kenapa dia melakukan A padahal saya suruh melakukan B misalkan, anak kita. Jadi jangan marah dulu, kita berusaha memahami dulu, alasan segala itu kita dengar, kita cari tahu, kita tanya baik-baik. Nah berikutnya kita harus punya ilmu, tentang si anak ini, mau anak kita sendiri, mau anak orang lain. Maksud ilmu di sini berarti kita harus tahu riwayat perkembangan si anak. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita sebagai guru itu, orang tua biasanya kan kalau daftar ke sekolah itu mengisi data-data yang harus diisi, dan kita juga biasanya akan membaca data-data itu dengan seksama, mulai dari tanggal lahir, umurnya berapa, tinggi badan, berat badan, tinggal di mana, pendidikan orang tua bagaimana. Dan akan lebih bagus jika kita lanjutkan dengan tahapan wawancara atau ngobrol kalau anaknya terutama punya kesulitan di sekolah, supaya kita tahu ini waktu kecilnya gimana, keadaan rumahnya gimana, tinggalnya sama siapa, kalau main di rumahnya sama siapa, kalau ngobrol sukanya ngobrolin apa. Jadi itu penting. Nah kalau untuk anak kita sendiri apalagi kita harus catat itu semua ya, mulai dari riwayat-riwayat jalan pertama kali, kalau anak kita pernah kecelakaan, terbentur atau apa itu ada dicatat ya kalau menurut pendapat saya. Supaya nanti ketika besar itu riwayat pertumbuhan dan perkembangannya itu tahu gitu. Karena banyak terjadi pertumbuhan anak itu ketika anak jatuh di waktu kecil dan tidak apa-apa, orang tua itu kadang merasa baik-baik saja, tetapi setelah anaknya dewasa, ternyata anaknya mempunyai beberapa gangguan di dalam belajar atau gangguan dalam penyesuaian diri atau mempunyai gangguan-gangguan emosional pribadi. Contoh, ada orang yang sangat mudah pusing kepala gitu ya, ada kenalan saya, dia selalu merasa mudah pusing kepala gitu. Tapi tidak tahu penyebabnya apa gitu. Setelah datang kepada ahlinya ya, dia pertama jadi ke ahli perkembangan sih ya. Jadi waktu kecil tuh ternyata jadi dia tuh punya trauma fisik ya, traumanya. Waktu kecil itu sama ayahnya pernah diasuh, dia jatuh, tapi ayahnya tuh nggak lapor ke istrinya, ke ibunya itu nggak lapor anak pernah jatuh, bagian posisi kepala gitu yang jatuh itu. Jadi itu trauma di masa kecil itu terbawa sampai besar. Nah ini banyak sekali ya penemuan-penemuan baru sekarang
yang berusaha mengobati trauma di masa kecil ini atau trauma di masa lalu. Salah satunya ada yang disebut dengan TRE ya, Tension Release Exercise. Jadi itu semacam rangkaian latihan yang dilakukan dengan tahap-tahap tertentu di mana kita membiarkan badan kita bergetar, yang katanya getaran itu nanti akan memperbaiki sel-sel atau jaringan di mana kita pernah mengalami trauma, misalnya di tangan, di kaki, di kepala ya, semacam itu. Itu mungkin ilmunya belum terlalu umum, tapi itu ilmu itu pelatihan itu keluar atau muncul dengan didasari oleh penelitian, dan ini cukup banyak pengikutnya ya. Itu contoh saja. Nah pokoknya sifatnya kita harus nyari ilmu lah tentang parenting yang sifatnya untuk diterapkan, bukan kita supaya jadi PhD, jadi dokter, bukan, tapi supaya kita tahu bagaimana solusi suatu masalah dalam mendidik anak kita sendiri atau murid gitu ya. Terus yang berikutnya adalah niat yang tulus. Niat yang tulus ini kenapa saya cantumkan, karena ini penting banget. Ada orang tua yang ingin anaknya jadi baik tapi supaya dia bangga ngomong-ngomongin ke orang lain. Jadi untuk egonya sendiri, untuk memuaskan dirinya bahwa saya punya anak baik, jadi bisa dibangga-banggakan ke orang-orang gitu. Atau untuk keuntungannya supaya saya tidak riweuh. Jadi sangat penting kita di dalam hati, dan ini sifatnya pribadi ya. Niat yang tulus itu kita berupaya mendidik anak dengan sebaik-baiknya, itu bukan untuk kita tapi untuk si anak, untuk kebaikan si anak. Nah, karena yang namanya di dunia ini, yang namanya energi itu kan, saya sangat percaya ya kepada kekuatan energi yang sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Albert Einstein itu, energi itu tidak pernah musnah. Dia hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Termasuk kita manusia. Kita memberikan energi dari satu orang ke orang lain. Dan jika energinya itu negatif, nah itu akan memberikan gelombang negatif juga pada orang di sekitar kita gitu. Jadi sangat penting kita punya niatnya tulus. Niat yang tulus ini tanpa kita lihat kasat mata itu biasanya akan sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah yang berikutnya adalah doa. Doa ini sangat penting. Jadi kita jangan hanya mengingat tahap-tahap atau trik-trik yang sifatnya perbuatannya saja, tetapi ada dimensi spiritual yang harus selalu kita pakai dalam langkah hidup kita dalam bidang apapun. Karena Allah mengatakan, jadi hanya Allah yang sanggup mengubah hati seseorang ya. Bahkan ketika misalnya yang sekaliber Nabi Muhammad SAW pun ketika ingin mengajak pamannya sendiri untuk masuk agama Islam itu tidak sanggup, tidak bisa. Karena hati itu urusan Allah, benar-benar urusan Allah. Jadi kita harus minta gimana caranya menjerit, meminta agar si anak yang kita didik ini, baik murid maupun anak kita sendiri, selalu di dalam jalan yang tepat, yang benar. Nah itu mungkin singkatnya. Nah untuk usia ini kita penting untuk mengingat bahwa anak itu tumbuh dan berkembang melalui tahap-tahap yang kalau misalnya kita bagi, ini kebetulan menurut Ali bin Abi Thalib, tapi relevan menurut saya. Jadi katanya ada 3 tahap memperlakukan anak sesuai usianya, mendidik anak sesuai usianya. Tahapan pertama 0-7 tahun, itu anak harus kita perlakukan sebagai raja. Raja itu diturut. Jadi kalau anak minta, kalau anak nanya, kalau anak butuh kita, jangan ditunda, jangan nanti sampai pas kita datang, apa tadi? Tahu lupa lagi, nggak datang Umi mah misalnya gitu kan. Atau misalnya kalau bayi ya, kan itu Islam, kebetulan saya muslim. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kita disuruh untuk menyusui anak sampai 2 tahun, setelah itu menyapih. Dan kemudian ketika saya melakukannya dalam keseharian saya dan berbicara, ngobrol dengan dokter pediatri ya, dengan dokter anak dan juga dengan dokter kandungan, itu semua menyarankan bahwa ketika bayi baru lahir itu jangan di jam, tidak di timing gitu. Menyusunya itu jangan di jam kayak anak sekolah, teng jam 7, nanti 2 jam berikutnya, tidak. Tapi bahasanya itu sekehendak bayi. Luar biasa ya. Jadi memang sekehendak bayi. Jadi itu semaunya bayi kita kasih, meskipun sampai berjam-jam itu tidak apa-apa. Disesuaikan, diatur aja ibunya gitu ya.
Ya, pengalaman saya itu tidak mengganggu yang lain-lain. Yang penting itu kita jangan mengeluh gitu kitanya. Biasanya kalau kita diawali dengan mengeluh, udah kayak keblok semua jalan tuh kayak nggak ada, karena kita udah menganggapnya sulit. Tapi kalau kita menerimanya sebagai suatu keharusan yang akan membawa kepada kebaikan, nah biasanya itu Allah selalu ngasih jalan-jalan keluar dalam semua masalah. Saya yakin. Nah, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu juga semua harus yakin ya itu. Insya Allah kalau kita positif pasti diberi jalan positif. Nah, yang tahap berikutnya itu 8 sampai 14 tahun itu anak harus kita perlakukan sebagai tawanan. Nah, kalau tawanan itu artinya kita yang pegang kendali. Itu kendalinya tuh ada di kita. Jadi kita harus siapkan seperangkat aturan ya di rumah atau di sekolah itu, dan kita tegaskan di depan anak bahwa kita yang memegang aturan, tidak boleh dia mempengaruhi kita gitu ya, seperti itu. Nah, teknik-tekniknya itu harus diperhatikan dengan umur dan karakter tiap anak lain. Ada anak penurut, ada anak istilahnya keras kepala ya, ada anak yang mudah, ada anak yang berbelit-belit. Itu memang karakter tiap orang dicetaknya beda-beda, itu yang kita sebut dengan genetik itu ya, bawaan. Tapi nah, perilaku itu akhlak ya, akhlak perilaku itu bisa dilatih, itu dilatih, bisa dilatih. Nah, masalahnya timingnya harus tepat, jadi tidak boleh terlambat. Kalau mau menanamkan perilaku itu pada anak-anak itu tepatnya di usia 8 sampai 14 tahun, setelah sebelumnya di tahap 0 sampai 7 tahunnya kita udah dapat kepercayaan anak, karena kita selalu memperlakukan dia sebagai raja. Jadi ini nyambung semuanya ya, tidak boleh ibaratnya tiba-tiba gitu ya. Jadi mengapa kita bisa memberlakukan aturan pada anak dengan mudah setelah kita melewati tahap 0 sampai 7 tahunnya itu memperlakukan dia sebagai raja gitu. Nah, tapi harus diingat yang namanya ngasih aturan ke anak itu jangan rumit-rumit dan jangan susah-susah kata-katanya, dan jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu nanti susah diingat karena memang daya tangkap anak tidak seperti orang dewasa. Dan kata-katanya jangan rumit-rumit dan jangan bikin rancu. Nah, di usia ini anak sudah bisa dikasih tugas-tugas rumah. Kalau di sekolah berarti juga dikasih tugas-tugas yang berhubungan dengan keadaan di kelas ya. Seperti anak kan makanya di sekolah kita ada piket seperti itu ya. Kalau di rumah itu anak sudah harus dimulai dikasih tanggung jawab. Nah, juga tadi ya patokannya kita tidak memukul ke anak, tidak Bu boleh. Rida 7 menit lagi ya. 7 menit, oke. Oke. Nah, tapi kalau kita sebagai muslim, kalau anak mulai susah sholat, itu diizinkan memukul di bagian yang tidak sakit ya, kalau tidak di pantat, di kaki, dan tidak keras-keras. Dengan sebelumnya diberi pengertian dan tidak jadi dikurangi kasih sayangnya, gitu ya. Nah, itu kemudian 15 sampai 21 tahun itu kita memperlakukan anak sebagai sahabat. Dengan asumsi yang tahap sebelumnya kita udah lewati dengan baik, maka di usia 15 sampai 21 tahun itu kita tidak boleh terlalu mendikte ke anak, justru tidak seperti yang tahap kedua tadi. Di tahap ini kita harus lebih banyak mendengar, menurut kamu gimana? Umi ada masalah gini. Menurut kamu gimana? Baiknya gimana? Kamu punya usul nggak? Menurut kamu sendiri supaya baju kamu nggak berantakan terus di lantai gimana? Kamu punya nggak solusinya? Ya kayak gitu ya. Jadi seperti itulah. Jadi sifatnya tidak menyuruh, tidak memerintah, tetapi sudah memperlakukan dia sebagai partner yang bisa kita tanyai pendapatnya. Nah, berikutnya tadi kan kita udah bahas umur, usia ya. Sekarang P itu artinya pahami. Jadi yang harus kita pahami adalah pahami diri dan pahami anak. Pahami diri artinya kalau kita udah mulai merasa emosi terganggu, atau bukan terganggu, mulai emosi terpancing untuk marah, kita katakan stop pada diri kita. Gunanya stop itu supaya apa? Kita berpikir dan berefleksi gitu ya, mempertanyakan kenapa, mengapa, harusnya bagaimana. Kalau misalnya kita lelah, ya memang harus istirahat dulu gitu. Orang tidak bisa memaksakan fisiknya ya, kayak mesin kalau dipaksa terus itu bisa jebol. Tubuh kita juga begitu. Kalau memang kita butuh istirahat, kita istirahat dulu supaya bisa berpikir jernih. Nah, kemudian pahami anak. Jadi pahami diri, pahami anak. Berikutnya ilmu tadi ya, I-nya itu ilmu. Yang ilmu mana yang harus kita wajib cari? Pertama itu ilmu perkembangan anak dan remaja. Kita harus tahu ya perkembangan karakter-karakter anak umur segini, karakter-karakter anak umur berapa gitu. Biasanya ada yang umum-umumnya, meskipun tiap anak tidak bisa disamakan.
Jangan pernah membandingkan satu anak dengan anak lain, apalagi dikatakan di depan orangnya lebih lagi. Itu luka yang didapat dari si anak ketika dirinya merasa dibanding-bandingkan dengan orang lain, itu mungkin tidak akan hilang setelah bertahun-tahun. Jadi sangat penting menjaga verbal untuk tidak membanding-bandingkan anak dengan anak lain, karena tiap orang punya kecepatannya sendiri ya. Kemudian kita juga harus nyari ilmu-ilmu psikologi populer mengenai cara berkomunikasi, termasuk cara kompak dengan pasangan. Karena kalau misalnya mendidik anak yang kita maksud di sini adalah anak kita sendiri, maka kita dan pasangan kita itu harus kompak gitu. Karena kalau banyak terjadi dan sudah diteliti, jika bapak dan ibu tidak kompak, aturannya berbeda, itu anak akan bingung dan nanti malah menjadi anak yang tidak percaya diri dan malah jadi anak yang sulit untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sosialnya. Nah, kemudian kita juga perlu mencari ilmu-ilmu yang mendukung dan menguatkan mendidik ini. Misal, sekarang kita hidup di zaman seperti ini. Anak kita PR-PR dari sekolahnya bagaimana? Kita yang tadinya tidak tahu harus mau nyari tahu, misalkan tentang internet atau misalnya tentang bagaimana karakter pergaulan anak sekarang, yang lagi ngetrennya apa di sekolah, misalnya sekarang kurikulumnya seperti apa, itu akan berbeda gitu. Karena kenapa saya menekankan kata ilmu di sini? Kita tuh kebiasaan, biasanya suka menerapkan kembali warisan, ilmu warisan. Dan dulu bapak saya memperlakukan saya begini, ya udah saya ke anak saya juga sama. Itu belum tentu tepat. Tidak selalu tepat, meskipun hal yang baik pun bisa tidak cocok karena zaman, waktu, dan karakter anak yang dihadapinya kan tidak sama. Anak kita bukan kita ya, mereka adalah individu yang berbeda, lain gitu. Kemudian berikutnya, nah prioritas kita di dalam mencari ilmu itu adalah yang pertama kita harus mencari ilmu untuk memahami hambatan pengasuhan. Jadi supaya kita tidak gampang marah tuh kita harus tahu dulu masalahnya apa yang membuat kita terhambat dalam mendidik anak ini sehingga kita jadi gampang termancing emosi, itu apa gitu, kayak gitu. Kita harus cari hambatannya. Kemudian kita juga harus memahami prinsip belajar anak, gaya-gaya belajar anak gimana. Misalkan anak yang auditori, dia kalau diomongin, dikasih petunjuk macam-macam gitu, dia akan cepat nangkap. Tapi mungkin si kakaknya misalnya dia lebih ke kinestetik, lebih cocok kita contohin. Gini loh ya, ngelipat baju itu begini, disimpan di sini, lihat gitu. Jadi benar-benar dicontohkan, dilakukan. Karena tiap orang beda gayanya. Jadi kadang anak tidak patuh ke kita bukan karena nggak nurut, tapi bisa saja dia tidak memahami maksud perintahnya tuh apa gitu ya, terutama anak-anak kecil ya, Kemudian berikutnya kita juga mencari ilmu supaya bisa tahu prinsip kepatuhan. Kita menerapkan prinsip kepatuhan supaya anak patuh pada kita itu yaitu tanpa tekanan, ancaman, kekerasan. Jadi kita caranya itu menjaga konsistensi ya caranya. Jadi kalau hari ini kita aturannya A, besok karena males kita nggak menerapkan aturan itu, jangan diharap anak kita patuh. Udah deh, makanya jangan terlalu banyak aturan itu, sedikit aja tapi kita konsisten setiap waktu, setiap saat memang kita lakukan, karena kita monitoringnya jadi lebih mudah gitu. Dan kita menjaga membentuk habit ke si anaknya itu jadi lebih bagus gitu, karena kan kita terapkan konsisten dan tidak terlalu susah-susah gitu. Berikutnya kita juga nyari ilmu supaya kita mudah mengarahkan anak. Nah, mengarahkan anak ini tentu ke arah positif. Nah, yang paling penting dalam mengarahkan anak ini adalah kita perlu, yang pertama kita jaga adalah keteladanan. Jadi sangat penting, itu kayaknya udah banyak diulas oleh banyak pakar ya, kalau bahwa mendidik anak itu pertama kitanya yang harus jadi teladan. Jadi saya tidak akan bahas lagi. Kemudian yang berikutnya kita harus mencari ilmu supaya kita bisa membangun kelengketan. Kelengketan itu artinya jadi jiwa kita dengan jiwa anak itu akrab. Jadi sahate kata orang Sunda mah. Kayak gini, itu kok ibu sama anak ngomongnya kayak gitu. Ada yang kita anggap, tapi ternyata di keluarga mereka gaya ngomong seperti itu bukan marah. Itu justru menunjukkan betapa dekatnya ibu dan anak. Misalkan ada hubungan orang tua dan anak yang formal, ini ada ya hubungan orang tua dan anak yang sangat akrab.
gitu ya, tapi di situ tetap terlihat hormat pada orang tuanya terlihat, hanya jadi tidak ada ragu-ragu gitu untuk curhat untuk apa gitu. Itu kita upayakan untuk membina supaya anak kita tuh begitu gitu ke kita, karena dengan dia terbuka ke kita itu biasanya kita lebih mudah membantu mengatasi hal-hal yang dia hadapi, dan juga kita akan terhindar dari gampang marah gitu karena kan komunikasi kita baik. Nah, kemudian kita juga harus cari ilmu tentang teknik komunikasi. Karena ternyata komunikasi itu harus dipelajari supaya bisa timbal balik gitu ya, antara kita dengan orang yang kita ajak komunikasi, dalam hal ini anak kita atau murid kita. Maka kita pun harus mau menerapkan ilmu-ilmu komunikasi populer yang cocok untuk karakter anak dan usianya. Gitu, kalau ngomong ke anak SMA gimana? Beda dong dengan ngomong ke anak SD atau TK gitu kan. Karena mungkin nanti kalau kita salah menerapkannya hasilnya malah tidak maksimal gitu. Nah, berikutnya mengenai niat. Saya hanya akan membacakan quote saja. Ini dari pengarang yang terkenal sekali di Indonesia ya, karya-karyanya juga sangat banyak. Terelie mengatakan, waktu yang akan menjelaskan dengan baik ketulusan seseorang, niat baik dan tujuan-tujuannya. Jika sejatinya memang baik, maka seiring waktu berjalan akan terlihat semakin terang. Sebaliknya jika hanya topeng, maka seiring waktu berlalu pasti akan terbuka juga. Jadi ini niat yang tulus ini penting sekali kita maintain ya, kita jaga supaya kita dengan anak-anak yang kita didik, baik itu anak sendiri maupun murid kita, itu langgeng silaturahminya terus gitu ya, terbina gitu ya, kedekatannya gitu. Dan supaya tujuan-tujuan dan upaya-upaya kita mendidik pun sampai kepada hati si anak. Nah, kemudian yang terakhir, nah doa, tadi saya menyebut doa di bagian terakhir, bukan berarti itu tidak penting, tetapi justru disimpan di terakhirkan itu sebenarnya adalah penutup semua. Jadi intinya kita tidak daya, tidak upaya ya. Kita sebagai manusia itu tidak ada daya, tidak upaya, kecuali hanya kalau Allah Subhanahu wa taala yang berkenan menghendaki perubahan itu. Kita hanya berikhtiar. Jadi doa katanya senjata orang mukmin dan juga otaknya ibadah, dan itu ibadah yang paling mulia ya kedudukannya di sisi Allah, karena doa itu sembunyi-sembunyi kan, tidak kelihatan orang, yang tahu hanya kita dan Allah gitu. Dan ibaratnya mah kalau Allah sudah menghendaki seseorang berubah, itu tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Jadi kita harus percaya juga kekuatan spiritual ya dalam hal ini, kekuatan energi ya yang dalam pemahaman saya yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Nanti lebih banyak kita mungkin akan berdiskusi saja jika ada hal-hal yang ingin di-sharing. Terima kasih Bapak. Sudah Pak. Ya, terima kasih Bu Dida. Maaf, cek sound dulu. Ada Ibu. Apakah suara saya sekarang kedengaran? Kedengaran Ibu, sangat jelas Ibu Swanten. Senang sekali sangat jelas. Ibu bisa masuk ke meeting room. Alhamdulillah, hatur nuhun tos tiasa gabung deui. Maaf, terima kasih Ibu Dida yang telah menyampaikan paparannya. Baiklah, selanjutnya kita buka sesi diskusi. Barangkali Bapak Ibu ada yang akan bertanya langsung kepada Ibu presenter atau Ibu narasumber, silakan mengacungkan tangan. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, karena tadi kita terlambat. Saya boleh Ibu? Oh iya boleh, mangga Bapak langsung. Mau menanggapi saya? Iya. Oh ya, silakan. Senang sekali Bapak. Yang pertama, ya terima kasih Ibu moderator juga Ibu narasumber. Saya hanya ingin menanggapi aja ya. Juga mungkin nanti ada pertanyaan. Yang pertama tanggapan saya, apa yang Ibu paparkan hanya 5 kata, mungkin Ibu 5 kata 5 huruf. Saya bilang mungkin super. Jadi apa yang Ibu paparkan itu sungguh sangat super sekali Bu. Saya demikian kalau bahasa itu terkesima ya melihat pemaparan Ibu tadi mengenai trik-trik gitu, apalagi ada satu akronim ya, atau ada satu ujaran tadi UPINDO, mungkin itu akan selalu saya ingat ya. Tadi usia, pahami, ilmu, niat yang tulus, dan doa. Itu pasti akan terus saya ingat Ibu, dan saya pun merasa memang saya sebagai orang tua belum bisa melakukan
atau kadang-kadang emosi saya itu tidak tertahan gitu kalau misalnya ketika kerjaan kita sudah numpuk terus anak-anak menggoda ya. Saya bahasanya itu menggoda. Nah, betul. cuman yang kalau mungkin juga saya ingin nambahkan, memang untuk orang tua itu tadi sama ibu juga sudah disinggung, memang kita juga ketika melihat anak misalnya karakternya seperti itu dari gen, mungkin kita juga harus introspeksi ya, atau mungkin dalam Islam muhasabah ya. Jangan-jangan kita juga dulu waktu kecil seperti itu, bahkan lebih mungkin ke orang tua kita. Betul, Bapak. Kemudian selanjutnya betul yang paling utama itu teladan. Memang seorang orang tua itu keteladanan itu penting sekali karena yang di rumah sebenarnya waktu yang paling banyak itu kita sebagai orang tua. Nah itu mungkin tanggapan saya. Kalau untuk pertanyaan, saya ingin bertanya mengenai ilmu, Bapak Ibu narasumber. Barangkali Ibu bisa memberikan saya misalnya data dari internet, alamat internet, kira-kira dari mana saya bisa dapatkan link untuk mempelajari tentang ilmu bagaimana penerapan parenting kepada anak. Terima kasih Ibu narasumber. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung wae. Langsung wae. Jadi aduh saya mengucapkan terima kasih tadi atas tanggapan dari Bapak yang mensupport paparan saya. Mengenai pertanyaannya, saya sendiri dalam tahap belajar. Tapi kalau misalnya sumber sih, yang pertama itu mungkin yang Abdullah Nasih Ulwan itu ya, Tarbiyatul Aulad, itu sebuah buku, itu bagus sekali, bagus dibaca oleh para orang tua dan juga pasangan-pasangan yang akan menikah ya. Kemudian juga materi-materi yang sering disampaikan oleh Ibu Eli Risman, Bapak ya, materi-materi dari Ibu Eli Risman itu sangat cocok karena itu disampaikan pada zamannya, yaitu sekarang, dan berdasarkan data-data yang ibaratnya mah jadi benar-benar kekinian gitu, benar-benar cocok dengan keadaan yang dihadapi anak-anak kita sekarang. Kemudian yang lainnya, menurut pendapat saya sangat penting kita juga mengikuti perkembangan teori belajar ya Pak, teori belajar, teori otak kayak gitu, karena ternyata yang seperti di materi saya yang sebelumnya kemarin itu, jadi kita tuh masih belum mengoptimalkan kemampuan kita sepenuhnya. Terus yang ternyata semua hal itu bisa ibaratnya mah bisa kita latihkan mulai dari kecil, bukan ke arah yang sifatnya materi atau fisik aja ya, tapi berbagai hal gitu. Jadi mungkin itu kalau menurut pendapat saya. Mudah-mudahan kurang. Terima kasih sekali Bapak Bu, super sekali jawabannya. Ya, Insya Allah. Tapi saya kira yang 3 itu juga yang barusan Ibu jawab itu sudah belum saya ketahui, yang Tarbiyatul Aulad sama Eli Risman ya. Iya Pak, itu bagus sekali. Ya, Insya Allah nanti saya akan cari itu. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Oke, silakan Ibu Doni. Ya, terima kasih kepada Pak Pandi dan Ibu Dida. Masih ada waktu, Pak? Atau ditutup saja? Ya. Silakan, barangkali ada dari peserta yang mau menanggapi, melengkapi, atau share ilmunya, ataupun mau bertanya. Kalau di kolom itu tidak ada ya. Barangkali ada yang mau mengacungkan tangan langsung, silakan. Iya, kayaknya ada lagi ya. Nampaknya tidak ada. Kalau begitu saya aja lagi, weh. Ya. Enggak, saya betul-betul tertarik Bu sama materi ini. Mohon maaf Ibu moderator. Satu lagi Ya, ini Mangga, sedikit ya, boleh? Betul, Mangga. Boleh, Mangga. Iya. Itu yang saya betul-betul rasakan karena memang mungkin anak-anak saya masih pada kecil ya. Yang paling besar anak saya berusia 10 tahun.
Dan yang apa? Yang paling kecil ini baru berusia 5 tahun. Subhanallah. Nah, kadang-kadang dari masa 5 tahun sekarang ya, 5 tahunnya memang sekarang mau ke 6 tahun nanti di Juli ya. Itu mulai perubahan anak itu menggoda kita, itu menggoda emosi kita itu. Tadi saya lihat paparan dari ibu memang namanya itu, bahwa usia 0 sampai 7 tahun itu kita harus jadikan dia raja ya, seperti itu. Betul. Nah, saya jadi semakin introspeksi. Oh iya, apa yang kemarin saya lakukan mungkin terlalu memporsir dia. Memang anak saya yang kecil ini kebetulan saya sekolahkan di sekolah tahfidz. Mungkin saya merasa kalau anak lain kok hafalan bisa cepat, kalau anak saya kok harus perlu waktu agak lama gitu. Sehingga itu membuat kadang-kadang ada rasa kesel ya, bukan jengkel gitu atau apa ya, kadang-kadang itu emosi mungkin ya masuknya seperti itu. Nah, dengan pemaparan ibu itu saya sangat terima kasih sekali. Mungkin sekarang mindset saya harus dirubah, bahwa memang untuk kita usahakanlah kita sambil belajar bagaimana supaya usia 0 sampai 7 tahun bisa kita perlakukan anak kita itu sebagai raja. Ya mungkin itu tanggapan. Ya, Ibu, Pak. makasih atas waktunya. Jadi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu moderator boleh saya? Jadi yang Bapak itu jadi sebenarnya Ya, juga mangga, silakan Ibu, mangga. hatur nuhun. Jadi Bapak jangan salah paham dengan kata raja itu. Sebenarnya kayak misalkan kita membiasakan anak agar dia berlatih tahfiz gitu ya. Yang penting itu gini Pak, kunci-kunci utamanya itu adalah satu, kita tahu timing. Gini, anak-anak tuh ada jam-jamnya ya. Ada misalkan gini, misalkan saya punya 3 anak. Yang paling besar sekarang udah kuliah semester 4 ya. Yang bungsu itu SMP. Dan tiga-tiganya tuh nggak ada yang sama gitu. Dari segi karakter, dari segi kesukaan itu nggak ada yang sama. Ada anak yang hidup di ketika pagi ya, jadi cepat kalau belajar subuh. Ada anak yang justru menjelang mau tidur misalkan, jadi itu juga si gaya belajarnya tuh beda-beda kalau untuk menghafal gitu ya. Jadi pertama kita kenali dulu, karena kalau tidak di timingnya anak juga suka jadi bete. Kalau anak-anak usia kecil itu kan mereka ibaratnya betul. Si kemampuan berpikirnya tuh belum tinggi, jadi apa-apa teh nurut keinginan dirinya gitu. Jadi ibaratnya kata orang Sunda mah kita teh harus pintar ngolo ya, pintar ngolo. Terus emang kita amati polanya gitu, amati polanya. Oh dia mah habis sholat subuh misalkan. Oh dia mah habis maghrib misalkan, atau jadi beda gitu. Terus yang poin kedua selain timing yang harus diperhatikan adalah buat kesepakatan sampai anak merasa bahwa itu bukan abi yang nyuruh. Jadi bukan abi yang nyuruh gitu, tapi dia memang pengen gitu, karena Betul. sebelumnya sudah kita akalin pakai kesepakatan itu gitu ya. Tapi jangan dulu ngasih iming-iming benda atau barang ya kalau ke anak kecil, nanti takutnya jadi materialisme, konsumerisme udah besarnya. Hati-hati kita orang tua kalau mau ngasih kayak reward itu harus benar. Ibaratnya dia dikasih reward kalau emang kerjanya apa gitu, harus jelas terus sesuai. Jangan misalkan kalau kamu naik kelas papa kasih iPad, ya Allah tolong ya, masa ya anak SD gitu kan, itu tidak sesuai gitu maksudnya. Jadi sesuai dengan umurnya. Betul. Kadang anak kecil mah ya pengen dibeliin seblak apa gitu misalkan, atau apa gitu, tapi kita jadikan itu heboh gitu ya kan. Buat anak kecil mah yang barang sepele juga. Makanya ada kata-kata tadi anak harus jadi raja, karena kadang kita orang dewasa, karena kita sudah dewasa dan begitu banyak persoalan hidup yang kita hadapi, kita merasa itu penting, jadi kita kadang suka abai terhadap misalkan ini karet rambut Neng yang warna pink di mana? Udah butut ini dibuang ku mamah, nanti we beli baru. Nah itu kan buat kita ngerasa itu nggak salah, karena barangnya juga udah jelek. Tapi untuk anak umur 3 tahun itu mungkin dengan hati kecilnya itu dia sayang banget gitu ke barang itu. Jadi itu yang dimaksud kenapa kita perlakukan seperti raja tuh, jadi perasaannya tuh sama kita diakui gitu Pak. Gitu sih menurut saya. Jadi kalau kita mau menerapkan kebiasaan baik nggak masalah Pak, nggak masalah. Yang penting kita akalin
gimana caranya gitu ya, dengan berbagai trik gitu ya. Biasanya untuk satu orang tua dengan orang tua lain itu suka beda karena kan anaknya juga beda, jadi kita amati dari pola si anaknya aja Betul, gitu betul. ya. Gitu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu, super sekali jawabannya. Aduh. Ya, barangkali masih ada yang akan bertanya. Ya, itu ada Ibu Indra mengacungkan Ibu tangan. Indra. Ibu Pak Indra, oh maaf Pak Indra mungkin ya. Istrinya Pak. Nah, isinya mangga Ibu Indra, mangga. Pada ayat no ditaraskan atau nanti menanggapi silahkan Ibu. Ya, assalamualaikum Ibu Dokter, Ibu DR, Ibu Dida Risman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Iya, mau bertanya Ibu DR. Saya itu kan memiliki banyak anak yang berbagai usia ya. Nah, bagaimana menunjukkan kita marah ke berbagai anak yang berbeda usia, tapi di satu tempat gitu. Nah, khawatirnya marah kita itu justru akan ditiru oleh anak yang itu memang bukan usianya. Kan ada anak yang memang lagi usia meniru gitu ya. Nah, itu saja mungkin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab ya. Boleh jawab Ibu moderator saya. Ya, mangga silakan Bu Dida. Mangga silakan Sebelumnya langsung. saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Indra ya. Tadi subhanallah ya, Ibu mempunyai banyak anak dengan usia yang berbeda-beda. Saya mengerti tadi maksud pertanyaan Ibu, mungkin ketika Ibu ingin bukan marah ya, mungkin menunjukkan ketegasan atas suatu hal pada anak A, si anak B takutnya nanti malah jadi meniru gitu ya. Meniru bisa marah ke adiknya atau ke yang lain, atau mungkin itu mungkin ya maksudnya. Kalau menurut pendapat saya ini pendapat saja ya, bisa saja salah atau bisa saja ada orang lain yang punya pendapat lebih bagus. Kalau mau menegur anak jangan di depan banyak orang itu, dan tidak dengan marah, tetapi dikasih tahu poin salahnya di mana. Pokoknya murid juga, kalau kita mau memarahi murid atau menegur murid, tidak di depan kelas, tidak di depan temannya, kecuali kalau kesalahannya itu sifatnya memang mencelakakan atau berat ya, kayak misalkan ada dia sengaja memukul kepala temannya dengan bola ya, itu kalau kejadian seperti itu kita akan langsung tindak di situ, di tempat gitu. Tapi kalau misalnya anak melakukan kekeliruan, kita tidak marahi dia di depan kakaknya, di depan adiknya, kita akan panggil dia di ruangan terpisah, lalu kita kasih tahu salahnya. Nah terus kalau misalnya kita punya anak-anak yang lebih besar, ada baiknya kita ajak mereka jadi sekutu. Jadi, tapi bukan berarti sebagai wakil, misal kamu jadi wakil Umi ya, kamu ngawasin adik-adik, berarti kamu boleh nyuruh ini nyuruh itu, boleh marah ke adik apa enggak, bukan gitu maksudnya. Tapi ibaratnya kita gimana dengan kata-kata kita, kita berikan kepercayaan diri kepada dia bahwa dia tuh orang kepercayaan Umi, kamu tuh jagoan pegangannya Umi gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu sedang sibuk ngurus dede, tolong kamu jagain kakak ya, kayak gitu-gitu deh kalau menurut saya ya. Insya Allah kalau tadi ya yang di paparan saya yang tadi ya, kalau kita bondingnya, kelengketannya baik dengan anak, kita tuh akan jarang punya masalah salah paham. Jadi kalau misalnya kita terlanjur nih ya, kan namanya manusia nih, kalau kita terlanjur marah pada anak kita, dan maka yang harus kita lakukan adalah pertama kita minta maaf kepada dia. Ini beda ya, marah dengan tegas beda ya. Tegas itu nggak usah pakai marah gitu loh. Tapi marah itu kan tadi emosi negatif yang harusnya tidak disalurkan dengan cara menyerang orang di depan kita, baik itu anak ataupun pasangan atau orang lain gitu. Nah kalau misalnya kita terlanjur marah, maka kita wajib minta maaf. Karena kalau kita menunda minta maaf itu, si hati yang luka itu mungkin tidak akan terobati gitu. Kita nggak tahu kan, anak itu karakternya manusia lah pada umumnya, karakternya ada yang mudah memaafkan, ada yang enggak. Kalau kata orang Sunda mah aya nu neuteuli cenah ya. Ada orang yang emang bawaannya sifatnya neuteuli gitu, jadi akan selalu ingat gitu.
Nah, itu kita harus cepat minta maaf gitu, dan kita jelaskan mengapa tadi kita kelepasan. Terus kepada si anak yang melihat juga kita harus kasih pengertian. Dan kita jangan jaim untuk mengatakan tadi mama salah, tadi Umi salah. Harusnya Umi menegur AA, nggak usah marah kayak gitu. Adek tahu ya itu salah, jadi nanti adek juga nggak boleh gitu. Mama udah minta maaf, mama minta maaf ke si anak yang tadi dimarahin, dan juga ngasih penjelasan ke si anak yang melihat. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf kalau tidak nyambung atau kurang dipahami. Terima kasih. Iya. Bagaimana Ibu Indra dengan jawaban Bu Dina tadi? Halo Bu Indra. Ya, alhamdulillah. Saya rasa jawabannya sangat bagus sekali ya. Sangat mengena Bu kalau menurut saya jawabannya itu betul sekali seperti itu. Betul, bagus Saya sekali. mungkin harus Super. lebih banyak belajar lagi untuk lebih bisa menahan marah. Super, betul, betul. Luar biasa. Saya kembalikan lagi ke peserta. Barangkali masih ada yang akan bertanya. Waktunya gimana Pak Sopandi? Kayaknya udah lewat Ibu. Waktunya sudah habis, Bu. Oh ya, ditutup aja ya, Bu. Ya, udah lewat. Kalau begitu, saya kembalikan dulu ke Bu Dida. Silahkan barangkali mau menyampaikan kata penutupnya. Oh ya, penutupnya singkat saja. Ketika kita sedang berjuang untuk membimbing anak sebuah pelajaran hidup, mereka justru sedang mengajarkan kita makna kehidupan. Jadi ingatlah selalu bahwa kita tidak memilih jadi orang tua, mereka tidak memilih menjadi anak. Kita tidak milih lahir duluan, mereka juga nggak milih lahir belakangan. Itu semata-mata adalah kehendak Allah Sang Pencipta. Maka kita harus dengan penuh kerendahan hati, sama-sama belajar sebagai orang yang sedang belajar. Kita tidak sombong memperlakukan anak. Insya Allah dengan kita lebih membuka diri dan lebih berendah hati untuk memahami anak, maka komunikasi-komunikasi yang terhambat itu akan lebih mudah kita temukan solusinya, sehingga kita bisa mendidik anak tanpa marah, dan anak pun akan menunjukkan perilaku yang akan membahagiakan hati kita. Mungkin demikian. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dida yang telah menyampaikan paparannya yang demikian jelas dan sangat bermakna sekali ya. Tanggapan saya tidak lain, subhanallah, luar biasa sekali Bu Dida ini. Walaupun usianya jauh lebih muda daripada saya, tapi saya banyak belajar dari Bu Dida ya. Di antaranya tadi yang paling berkesan dengan saya itu bahwa mendidik anak itu bukan untuk kita, tetapi untuk anak. Ini akan saya camkan benar-benar ya. Kadang-kadang kita selaku orang tua itu egois ya, kadang-kadang kita mengajarkan atau mendidik anak sesuatu itu karena kita ingin nanti mohon maaf Pak Instruktur, Pak Ade atur nuhun pisan. Atur nuhun Pak Ade, atur nuhun punten lapas kalantungan. Mohon. Atur nuhun Bapak. Di WA ya Pak. Di WA. Di WA.